Balik lagi sama aku ya, Alan Budi Indrawan di channel nama aku sendiri. Oke, pertama-tama aku mau say sorry dulu sama teman-teman yang ada yang kena virus corona atau ada yang terdampak darahnya di seluruh dunia. Aku dari Indonesia, say sorry. Semoga teman-teman dapat solusinya dan perlindungan yang terbaik ya dari Tuhan yang di atas. Nah, sebenarnya ini video udah berkali-kali aku take karena ada human error ya. Oke, aku bener-bener terkesima sih setelah aku nyobain jadi YouTuber. Aku take video dari sana sini dengan para aktor dan para produser di dunia perfilman, karena mereka pasti ada behind the scene-nya kan teman-teman. Nah, aku belajar sesuatu sih sebenarnya. We can be another but we can't ever be the others. Jadi kita tuh bisa jadi seseorang tapi kita nggak bisa jadi orang lain. Nah, Wayne Johnson contohnya, si the big guy gitu, The Rock yang main di SmackDown, dia punya transformasi badan dan punya cerita hidup yang panjang sampai dia sukses sampai sekarang. Dia sudah 40 sekian tahun dan badannya itu malah perfect banget kan, gede dan wow, gede banget sih. Aku belum pernah ketemu sih, but ya dia gede banget sih kalau dari liatnya ya, dari sosial media dan segala macam. Aku belajar kalau sebenarnya hidup itu perlu kita kemas teman-teman. Kita punya cerita kita sendiri dan kita nggak harus sesuai dengan omongan orang lain. Omongan orang lain itu kan nasihat, jadi tergantung kita sih. Dan jangan dengerin doktrin orang lain, karena dulu aku pernah dibilangin, kenapa sih kamu nggak jadi dokter aja? Tapi aku punya jawabannya sekarang, yaitu tadi, kita bisa jadi seseorang tapi kita nggak bisa jadi orang lain. Contohnya Wayne Johnson walaupun badan gede gitu, tapi kan rekan kerjanya nggak segede dia, dan mungkin dia bisa jadi pelupa atau mungkin rekan kerjanya yang pelupa. Jadi untuk ambil sesuatu yang pas untuk klipnya itu kan pasti kan ada behind the scene-nya dan ada efeknya kan, pasti kan, mungkin ada suara orang atau suara kipas angin atau suara apa, itu yang akan direduce lagi. Walaupun kita tahu bahwa itu editan, tapi kita masih tetap enjoy kan sebagai penikmat movie. Kesimpulannya, hidup sesulit apapun kamu tetap butuh namanya diedit, kamu tetap butuh namanya di rapping. Karena walaupun orang tahu bahwa kita tetap ada bantuan dari orang tua atau mungkin ada bantuan dari siapapun untuk bisa mencapai karir sekarang, itu tetap namanya sukses. Sukses itu nggak harus sesuai dengan omongan orang, tapi sukses waktu kita benar-benar melampaui batas kita dan kita benar-benar jadi yang terbaik untuk versinya kita. Nah, kenapa sih aku bilang gitu? Karena banyak banget yang sebenarnya sekarang baru ngerasain sih, terutama yang dulu nggak pernah ngerasain susah, baru ngerasain. Aku punya temen yang baru buka tempat makan, atau aku punya temen yang baru pegang usaha papa mamanya, dan sekarang kehidupannya beda. Dia nggak kayak dulu dan nggak borjuis juga. Dia ngalamin wow, cari uang juga susah ya. Atau pengantin baru yang baru ngalamin, oh iya ya ternyata jadi papa begini, dan jadi suami atau jadi istri begini, jadi bapak atau ibu juga begini, dan baru ngerasain bahwa wah, bisnis itu nggak segampang itu ya, dan udah invest banyak ternyata perkembangannya tuh makin lama makin turun. Nah, sebenarnya kita tuh nggak perlu jadi orang lain teman-teman. Kita punya tanggung jawab, kita punya cerita kita sendiri. Contohnya, ceritaku nggak mungkin kayak ceritamu kan? Ceritamu juga nggak mungkin kayak ceritaku. Jadi jangan kita juga lupa bahwa kita tuh pasti butuh pertolongan dan kita tuh pasti ada behind the scene-nya. Nah, sukses itu juga harus kita tempuh dengan apa yang sudah di depan mata. Kita laluin dulu gimana kita mau melompat setinggi 1 meter atau 3 meter kalau kita nggak melampaui setengah meter dulu. Setidaknya buat kamu yang sekolah, jangan pernah bilang kalau kamu pengen cepat melalui itu, tapi nikmatin aja. Atau mungkin yang pebisnis juga, jangan pernah bilang wah
mending tutup aja atau nggak tutup, lakuin yang terbaik yang menurut kamu sudah kamu survei. Karena menjadi pebisnis atau apapun di dunia ini bukan berarti itu pilihan yang buruk, cuman seringkali kita nggak adjusting lagi. Karena sesuai ajaran film, mereka juga di belakang layar yang kita tonton cuma 2 jam, mereka butuh bahkan tahunan, teman-teman. Karena mereka butuh inspirasi untuk bisa mengemas nilai moralnya, bisa mengemas bagaimana supaya yang sudah terjadi klipnya ini bisa kita edit. Kita kan nggak bisa ngulang ke tempat yang sama. Kalau misalnya kita pengen, wah itu jangan ada di situ, kita kan harus edit. Nah, inspirasinya kan itu kan nggak bisa langsung dapet. Nah, sebenarnya sehebat apapun yang aku tadi bilang, sehebat apapun orang, aktris semua apapun atau aktor semua apapun, mereka pasti akan punya adegan ulangnya kan, teman-teman. Dan mungkin yang aku bicarain mungkin ngulang-ulang karena aku pasti ada human error-nya juga. Cuman sebenarnya kita sebagai millennials itu nggak boleh kita pesimis tentang masa depan. Kita juga perlu yakin bahwa kita tuh perlu mengemas juga diri kita, dan kita nggak perlu jadi orang lain, tapi kita jadi diri sendiri aja. Tapi kita jadi versi yang terbaik dari diri kita. Karena kalau kamu sekolah dan kamu nggak nyelesain dan kamu milih untuk jejaknya si Steve Jobs, bukan berarti kamu juga sukses seperti Steve Jobs kan. Kamu butuh versi terbaik kamu. Tapi kalau memang kamu punya niat yang tinggi untuk bisa sukses dengan jalur non-akademis, kenapa kamu harus di akademis? Tapi untuk meyakinkan itu kan kamu pasti ada pro dan kontra. Jadi kalau menurut aku, coba lakukan dulu yang terbaik untuk kamu sekarang. Dan pada saat sampai selesainya orang tua kamu ingin, setelah itu kamu benar-benar pupuk harapan kamu dan kamu benar-benar lakuin apa yang kamu ingin. Karena kalau aku suruh milih, untuk aku pilih lakuin yang aku sukai apa yang aku lakukan, menurut aku akan combine dua-duanya. Karena waktu kita berbisnis atau kita berusaha atau apapun di dunia ini untuk dapat uang, itu kita perlu namanya pengorbanan, dan kita pasti punya masalah masing-masing. Karena kalau kita hanya pengen melakukan apa yang kita sukai, kayak sekarang banyak YouTuber atau banyak gamers, menurut aku kita juga perlu menyukai apa yang kita lakukan dulu. Contohnya, para aktor dan aktris, mereka harus jadi figuran dulu kan untuk bisa mencapai dunia kesuksesan sekarang. Karena mereka mencintai apa yang mereka lakukan dulu, sehingga mereka bisa melakukan untuk orang yang mereka sayangi dan termasuk mereka sendiri. Jadi hobi becomes our profession is good enough, tapi kita juga harus berpikir bahwa semuanya harus dari kita dulu. Karena semuanya itu dari kita, teman-teman. Modal dari segala modal itu adalah yang menjadikan semuanya modal, dan niat dari segala niat adalah yang menjadikan semuanya niat. Jadi kalau menurut aku, kalau kalian millennials tetap menerima perubahan dan melakukan perubahan itu sendiri dan jadi perubahan itu sendiri. Tapi yang paling penting, jangan lupa hidup kita perlu dikemas, teman-teman. Kita perlu diedit, dan kita jangan pernah bilang kalau kita harus sempurna, tapi kita harus dikemas. Jadi setidaknya taste-nya itu tepat, sempurna di kita. Oke, gak ada yang sempurna, tapi semuanya masih mungkin, teman-teman. Oke, itu aja dari aku. Semoga video ini juga menginspirasi, atau mungkin ada yang mau komen di bawah ini, silahkan kasih masukan. Aku keep open mind aja. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan tulis di bawah ini ya. See you, keep millennials ya. Bye bye.